Keta Patur Kincir Aek. Pagi hari yang cerah, Fauzia, Aska, dan Arisha berjalan bersama menuju sekolah. Mereka menyusuri pinggir jalan utama yang menghubungkan desa mereka. Biasanya jalanan sepi, tapi hari itu banyak sekali kendaraan melintas. Truk besar, mobil-mobil, dan sepeda motor silih berganti. Kita tunggu sebentar ya, truk dan mobil ini banyak sekali, kata Fauzia sambil memberi isyarat berhenti kepada teman-temannya. Iya benar, pagi, siang, bahkan malam, selalu ramai sekali kendaraan yang lewat sini, sambung Aska. Kenapa ya, akhir-akhir ini banyak sekali kendaraan yang melintas di desa kita? Tanya Arisha. Soalnya sekarang di daerah kita ini sedang dibangun proyek besar, yaitu PLTA, jawab Fauzia. Tepat sekali, ayahku sekarang bekerja di proyek pembangunan PLTA, kata Fauzia dengan bangga. Abangku Abang Rizky juga, sahut Aska sambil mengacungkan telunjuknya. Itu berarti kebanyakan yang melintas ini adalah pekerja PLTA ya? Simpul Arisha. Iya dong, jawab Aska. Arisha lalu bertanya. Tapi, sebenarnya, PLTA itu apa sih? PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air, jawab Fauzia. Arisha lalu menunjuk ke tiang listrik di pinggir jalan. Hah, kan sudah ada PLN. Lihat tiang listrik itu. Sekarang lampu tidak mati hidup lagi seperti dulu, semuanya sudah terang benderang. Jadi, untuk apa lagi? Nanti akan kutanyakan pada ayahku. Beliau kerja di sana, kata Fauzia. Lonceng apel pagi sudah berbunyi. Nanti kutanyakan juga kepada Abang Rizky. Besok kita ceritakan bersama ya, jawab Aska sambil mengacungkan jempol. Mereka bertiga, lalu berlari cepat menuju gedung sekolah. Menjelang malam, keadaan di luar sudah gelap. Aska menunggu Abang Rizky di pintu depan rumah. Kebetulan Abang Rizky baru pulang dari masjid. Abang, ada yang ingin kutanyakan, kata Aska. Begini, kenapa harus ada pembangunan PLTA Simarboru di sini, padahal listrik sudah menyala terang? Tanya Aska. Abang Rizky tersenyum. Nah, kebutuhan listrik masyarakat semakin lama semakin tinggi. PLN didirikan untuk memenuhi kebutuhan persediaan listrik seluruh masyarakat. Jika terus-menerus menggunakan listrik dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, lama-kelamaan akan habis nak, jelas Abang Rizky. Oleh karena itu, dibuatlah alternatif dengan menggunakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya pembangkit listrik tenaga air, PLTA, pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, dan lainnya, kata Abang Rizky. Ibu Aska, yang sedang melipat pakaian, ikut bertanya, mengapa Marancar ini harus membangun PLTA? PLTA itu kan pembangkit listrik tenaga air, berarti di sini terdapat sungai yang besar. Iya kan Abang? Tanya Ibu Aska. Betul Bu, di daerah kita ada sungai Batang Toru yang sangat deras. Sungai ini yang akan dibendung di PLTA Simarboru, jawab Abang Rizky. Malam harinya, Fauzia juga menunggu ayahnya pulang bekerja. Setelah makan malam selesai, Fauzia mendekati ayahnya di ruang makan. Ayah, bagaimana pengerjaan pembangunan PLTA itu? Tanya Fauzia. Ayah dan pekerja lain sedang membangun bendungan besar untuk menampung air sungai Batang Toru. Aliran air sungai ini sangat deras nak. Selanjutnya, kami membuat terowongan di bawah tanah, kata ayah Fauzia. Air yang ditampung dari bendungan itu kemudian dialirkan ke dalam pipa-pipa besar di terowongan tadi. Lalu, ada pengerjaan turbin dan generator di sana. Aliran air yang deras akan memutar turbin, lanjut ayah Fauzia dengan semangat. Gerakan air yang deras tadi disebut energi kinetik. Semakin deras alirannya, semakin kuat putaran turbinnya, sehingga generator akan hidup dan menghasilkan listrik yang besar. Jelas ayah Fauzia, lalu menggambar turbin dan generator. Lalu, kemana aliran listrik ini mengalir ayah? Tanya Fauzia. Listrik yang dihasilkan akan dialirkan ke rumah-rumah melalui kabel yang disebut saluran listrik. Seperti tiang-tiang listrik yang sering kita lihat, jawab ayah Fauzia.
Baiklah ayah, besok akan kusampaikan kepada Arisha dan Aska, kata Fauzia sambil mencium tangan ayahnya, lalu berpamitan untuk mengaji. Keesokan harinya, Fauzia, Aska, dan Arisha kembali bersama membersihkan halaman sekolah. Hei Arisha, Aska, aku sudah menanyakan pada ayahku tentang PLTA itu. Di sana dibangun bendungan, turbin, generator, dan saluran listrik, kata Fauzia. Aska menimpali. Iya kan, soalnya Sungai Batang Toru itu melimpah ruah airnya. Kata abangku, semakin deras sungainya, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Kalau begitu, kebutuhan listrik banyak orang akan terpenuhi ya, syukurlah, jawab Arisha. Tiba-tiba, Fauzia mendapat ide. Teman-teman, bagaimana kalau kita buat model kincir air sederhana, supaya kita bisa melihat bagaimana air memutar turbin? Aku setuju, kata Arisha. Aku juga, seru Aska. Mereka pun mengajak Naura yang sedang lewat. Naura, ikut yuk, kita buat model kincir air dari botol plastik dan gabus, ajak Fauzia. Keesokan harinya, keempat sekawan berkumpul di rumah Fauzia. Mereka mulai bekerja. Aska dan Arisha bertugas memotong botol plastik dan gabus menjadi bentuk baling-baling kincir. Sementara Fauzia dan Naura merangkai bagian-bagian kincir air. Mereka bersemangat. Setelah selesai, model kincir air sederhana itu dicoba di keran air. Cipratan air keran membuat kincir berputar. Mereka tertawa gembira. Mereka berhasil membuat kincir air.